Pada dasarnya, diferensial berkaitan dengan perubahan suatu fungsi, khususnya berkaitan dengan perubahan kecil variabel independen fungsi tersebut. Bentuk turunan dari bilangan berpangkat secara umum dapat dituliskan sebagai n kali x pangkat n minus 1. Artinya, suatu bilangan berpangkat yang diturunkan akan dikalikan dengan pangkatnya dan pangkatnya akan dikurangi dengan 1. Adapun fungsi diferensial secara umum dapat didapatkan karena adanya konsep slope, yaitu delta y per delta x. Misalnya saja adalah suatu titik A mengalami perubahan ke titik B, maka diferensial atau perubahan dari A ke B dapat dituliskan sebagai f x plus delta x dikurang x per delta x. Adapun bagi fungsi yang melengkung seperti suatu fungsi kuadrat, yaitu fx sama x kuadrat, maka nilai delta x haruslah mendekati 0. Hal tersebut diakibatkan karena slope pada setiap titik dapat berbeda-beda. Maka dapat dituliskan sebagai m sama dengan limit delta x mendekati 0 atau ditulis sebagai h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h. Dalam matematika bersama inversi diferensial, integral merupakan konsep penjumlahan secara berkesinambungan. Selain itu, integral juga disebut sebagai antiderivatif atau anti turunan. Berikut ini merupakan contoh soal dalam integral. Tentukan integral tertentu dari fungsi fx sama dengan 9x pangkat 2 ditambah 6x min 2. Untuk mengerjakan persamaan ini, kita dapat menjabarkannya satu persatu menggunakan salah satu sifat integral, sehingga menjadi integral 9x pangkat 2 dx ditambah integral 6x dx min integral 2 dx. Setelah itu, kita dapat menggunakan kedua sifat dari integral. Sifat pertama digunakan untuk konstanta yang menggunakan variabel. Sifat yang kedua digunakan untuk konstanta yang tidak memiliki variabel, sehingga menjadi 9x pangkat 3 per 3 ditambah 6x pangkat 2 per 2 min 2x plus c. Lalu kita dapat menyederhanakannya menjadi 3x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 min 2x plus c. Selanjutnya adalah aplikasi diferensial dalam bidang farmasi. Nah, salah satu aplikasi diferensial dalam bidang farmasi adalah perhitungan waktu paruh obat. Waktu paruh sendiri adalah waktu yang diperlukan oleh suatu zat untuk mengurangi konsentrasinya menjadi setengah dari nilai awalnya. Nah, kenapa kita perlu menghitung waktu paruh dari suatu obat? Yang pertama adalah untuk menentukan dosis dan juga frekuensi pemberian obat kepada pasien. Yang kedua adalah kita dapat mengoptimalkan efektivitas dari suatu pengobatan. Dan yang ketiga adalah kita dapat mencegah akumulasi toksin yang terjadi di dalam tubuh manusia. Aplikasi integral dalam bidang farmasi. Umumnya, integral digunakan untuk mengetahui kinetika obat. Kinetika obat adalah perubahan obat di dalam tubuh seperti penyerapan, distribusi, eliminasi, metabolisme, dan efek samping obat terhadap tubuh. Dalam soal diketahui bahwa CP sama dengan 32 dalam kurung E pangkat minus 0,05T dikurang E pangkat minus 1,2T. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita dapat menggunakan sifat dari integral, yaitu integral E pangkat AX dx sama dengan 1 per A dikali E pangkat AX plus C. Dalam hal ini, kita dapat mengintegralkan salah satu komponen dari persamaan, yaitu E pangkat minus 0,05T dan E pangkat minus 1,2T. Dalam hal ini, integral 0 sampai plus infinity dari E pangkat minus 0,05T sama dengan 20. Hal yang sama juga kita terapkan kepada komponen yaitu E pangkat minus 1,2T. Dalam hal ini, kita mendapatkan nilai yaitu 5 per 6. Setelah nilai tentu dari seluruh komponen telah diketahui, maka kita dapat memasukkannya kembali ke persamaan sehingga ditemukan hasil yaitu 613,3. Terima kasih.